Nah, itu tuh sebetulnya dasarnya adalah ilmu-ilmu yang kita pelajari di matematika, walaupun dalam bahasa yang mungkin lebih lugas gitu. Ya, jadi di perusahaan tuh cuman saya CEO-nya, istri saya komisarisnya, dan ada dua direksi yang lain lah gitu ya. Bisa jadi di tengah jalan tuh berubah-ubah, tapi kalau tujuannya udah jelas, biasanya kita akan balik lagi ke sana gitu ya. Halo Matician, kembali lagi di Metox bersama saya Amira Delia dari Matematika 2024 selaku host Metox kali ini. Teman-teman pernah ngebayangin gak sih nanti setelah kuliah mau ngapain dan bakal kerja di mana? Nah, di edisi spesial kali ini kita bakal ngobrol bareng nih sama salah satu alumni Matematika Undip yang udah punya pengalaman karir yang keren banget. Nah, di sini kita akan flashback ke masa transisi dari dunia perkuliahan ke dunia kerja dan kupas tuntas tantangan serta pelajaran hidup setelah wisuda. Nah, teman-teman semua mungkin udah pada nggak sabar nih. Jadi, tanpa lama-lama lagi, mari kita saksikan hanya di Metox. Let's talk about it. Halo Mas Andri, apa kabar? Hai Adel, Halo Pak Andri, bagaimana kabar Pak Andri? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja gitu ya. Di hari Sabtu weekend yang kalau di Jakarta ini sedang cerah gitu ya. Mudah-mudahan kamu juga sehat ya, teman-teman yang lain. Mungkin saya sekalian nyapa juga buat adik-adik saya dan teman seperjuangan yang tercinta gitu ya, dan buat kakak-kakak yang terhormat, mohon izin sedikit sharing-sharing nanti di-guide oleh Adel gitu ya, yang pastinya mungkin nggak ada apa-apanya pengalaman saya dibandingkan dengan para senior kita ini gitu ya. Silakan Adel. Oke, sebelum saya lanjut tanya-tanya nih, mungkin Pak Andri, Mas Andri bisa perkenalan terlebih dahulu, angkatan berapa sama sekarang kerja di bidang apa? Ya, jadi perkenalkan saya Andri dari Matematika Angkatan 98 gitu ya. 27 tahun yang lalu ya. Lebih lama dari mungkin apa namanya kalau orang itu udah waktunya menikah gitu ya. Jadi eh, tahun 98 terus 2015 saya sempat lanjut juga sekolah gitu ya di program MM Aktuari. Kalau tadi Mas Roni kan aktuari beneran, kalau saya cuma ikut sekolahnya gitu ya. Kebetulan dapat full scholarship dari kampus di UI gitu ya. Motivasi saya waktu itu, jadi orang matematika tuh suka nyatet gitu ya. Saya sering nyatet semua pengeluaran setiap hari, setiap bulan gitu ya, setiap tahun. Saya bisa apa namanya, bisa menghemat lah kos di kehidupan keluarga saya, bisa saving sampai 70% gitu ya dari pekerjaan. Tapi eh, kayaknya masih kurang nih kalau saya punya target di umur 40 tahun itu udah punya usaha sendiri gitu ya. Jadi saya harus bisa punya capability untuk investasi. Nah, akhirnya salah satu motivasi saya di 2015 lanjut ke aktuari itu untuk belajar investasi sebetulnya. Terus di 2024 lalu sedang ambil program doktoral gitu ya di kampus yang kebetulan di wilayah rumah saya juga. Jadi kampus filsafat, kebetulan saya ketua RT-nya di tempat saya tinggal sekarang ini di Jakarta Pusat gitu ya. Sempat ngobrol-ngobrol sama orang kampus, terus ternyata oh ini apa pemimpin program doktoralnya itu ibu-ibu gitu ya, emak-emak. Dia astronom pertama di Indonesia, lulusan astronomi ITB, tapi dia juga menggabungkan gitu ya ilmu astronomi dengan filsafat gitu ya. Dan sempat saya lihat di podcastnya juga, saya nonton podcast gitu ya, dia dia bilang bahwa ilmu yang menggabungkan filsafat dengan teknologi itu yang belum banyak gitu ya masuk. Nah, saya akhirnya coba mulai masuk. Dan kalau pekerjaan, saat ini saya jadi saya running my own company sebagai CEO perusahaan konsultan di Jakarta di bidang risk management, terus kemudian juga cyber security, merger and acquisition, data analytics, dan juga AI untuk GRC. GRC itu governance, risk and compliance gitu ya. Ini perusahaannya baru
kurang lebih 3 tahun berjalan gitu ya. Itu pun meleset dari target saya tadi 40 tahun pengen punya usaha sendiri, nggak taunya sekarang waktu itu maksudnya umur 43 tahun baru bisa berdiri gitu ya. Itu juga setelah saya bisa kenapa berani karena saya orang risk management gitu ya. 40 tahun saya harus bisa punya usaha sendiri, ditarik mundur tuh gitu ya. Apa aja resikonya? Oh, kalau usaha bisa gagal gitu ya. Akhirnya gimana caranya biar kalau gagal saya bisa survive? Akhirnya saya coba macam-macam investasi mulai dari hal yang simple deposito gitu ya, terus ke sukuk gitu ya, terus ke emas gitu ya, dan akhirnya yang paling cocok di sebelum saya bikin usaha itu saya udah bisa financial freedom gitu ya, jadi dari saham tapi saya nggak trading gitu ya, dari saham full investment, jadi cuman narik ambil dari dividennya saja, dan rate-nya kebetulan lebih tinggi gitu ya daripada deposito apalagi sukuk gitu ya, dan udah bisa mengcover pajak maupun zakat malnya gitu ya. Kalau sebelumnya saya di sukuk ya cukup lama gitu ya akhirnya, dan saham alhamdulillah udah bisa financial freedom, jadi bisa memenuhi kebutuhan saya setiap setahunan gitu ya, terus juga untuk jalan-jalan sama keluarga gitu ya, jadi saya berani gitu ya untuk buka usaha sendiri. Nah, eh, di situ baru saya memutuskan untuk menjalankan perusahaan sendiri yang walaupun tadi meleset dari target, tapi ya alhamdulillah so far so good gitu ya. Begitu, Adel. Oke, baik, terima kasih. Mungkin buat pertanyaan pembuka, saya mau nanya nih, setelah lulus kuliah dan resmi jadi alumni, apa sih yang dirasain sama Mas Andri saat itu? Lebih ke excited, deg-degan, bingung, atau justru lega? Ya, jadi kebetulan di tahun keempat itu saya sudah kerja ya, kerja di Telkom waktu itu yang ada di Jalan Pahlawan depannya kantor gubernur. Jadi sambil kuliah sambil kerja gitu ya. Eh, kerja beneran gitu ya, dan hasil kerjaan saya juga bikin skripsi, jadi saya sambil kerja sambil bikin skripsi juga, dan eh, ya rasanya sih lancar-lancar saja gitu ya waktu itu ya. Mungkin saya mundur sedikit gitu ya sebelum bagaimana saya bisa di Telkom tahun 2002, itu di tahun keempat memang udah nggak banyak kegiatan ya. Jadi saya juga dulu waktu kuliah tahun ke-1, kedua, ketiga tuh mungkin ya nggak ada yang aneh, nggak ada yang spesial gitu ya, ya kuliah pulang ke kosan gitu ya, karena saya juga termasuk dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu ya, bahkan relatif ngepas gitu ya. Sama kadang juga dikirim sama orang tua, kadang enggak gitu ya. Waktu itu saya masih dikirimin tuh setiap bulan tuh 300.000, itu udah termasuk ngekos ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak cukup gitu ya. Tahun 98 eh 300.000 itu juga ngepas banget gitu ya untuk ongkos dan lain. Jadi nggak banyak kemana-mana. Tapi di tahun 2002 itu setelah kuliah udah mulai eh, apa berkurang gitu ya. Akhirnya saya coba cari-cari kegiatan ya gitu ya. Jadi saya ikut 3 kegiatan waktu itu, ikut paduan suara gitu ya, walaupun suara nggak jelas gitu kan. Terus kemudian saya juga ikut jadi asisten pengajar di pusat komputer di bawah bimbingannya Pak Solekin Jaki ya waktu itu ya. Itu dibayar juga tuh, alhamdulillah gitu ya. Setiap kali sesi kita berapa kali ngajar, tiap bulan kita dibayar tuh gitu ya. Jadi asisten pengajar untuk Microsoft Windows sama Office, dan itu ternyata pas di kerjaan juga kepake juga gitu ya. Jadi ngajarnya semua mahasiswa, nggak cuma matematik tapi di semua jurusan gitu yang mau ikut apa kayak course gitu di pusat komputer. Nah, itu teman-teman matematik waktu itu yang banyak ngajar. Saya sama teman-teman seangkatan banyak ngajar di situ juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya nggak sengaja juga waktu itu ada rekrutmen untuk unit kegiatan mahasiswa namanya INSET gitu ya, Innovation Science and Technology gitu ya. Jadi dia tuh istilahnya UKM waktu itu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Dulu di kampus bawah gitu ya ada Joglo. Waktu itu saya juga nggak punya komputer gitu ya, jadi kalau mau ngetik-ngetik segala macam tuh seringkali harus ke apa ke rental gitu ya. Nah, di UKM ini itu fasilitasnya lengkap gitu ya. Ada ruang untuk diskusi, terus ada
komputer juga, jadi kita bisa pakai. Malahan saya waktu itu sering eh, lebih banyak nongkrong di UKM di kampus bawah gitu ya. Ada di Joglo itu ada satu ruangan, ada khusus untuk penelitian, ada untuk fotografi, ada untuk nari kalau nggak salah, ada macam-macam lah. Saya ikut yang penelitian tadi. Terus di situ ternyata dikasih training juga untuk melakukan penelitian gitu ya. Terus juga didaftarkan lomba gitu ya tahun 2002 dua itu saya 21 ya, sebelumnya 21 saya mulai ikutan itu belum belum lolos gitu ya. Terus baru tahun 2022-nya 2002 ada teman saya yang kebetulan ngelit risetnya gitu ya, tentang pemodelan motif batik tradisional Solo gitu ya, yang simetris. Nah, saya jadi salah satu timnya lah. Kebetulan saya lebih lama ikut UKM itu, jadi metodologinya lumayan lebih duluan tahu gitu ya. Jadi saya ngebantu teman saya namanya Slamet gitu ya, satu angkatan. Terus ternyata dibantu juga oleh dosen-dosen kita gitu ya dari matematik untuk termasuk IDEO-nya gitu ya. IDEO ini juga salah satu sebetulnya dulunya salah satu tulisan dosen tersebut juga gitu ya. Dan dikembangkan lah dengan dibuat satu aplikasi yang bisa membuat motif batik baru dari satu motif batik yang udah ada. Jadi sih kalau kita masukkan ke program itu bisa keluar 14 sampai 17 motif baru gitu ya. Terus akhirnya lolos tahapan awal dan akhirnya sampai ke lomba di Surabaya gitu ya. Akhirnya eh, Selamat dan saya yang presentasi gitu ya. Walaupun timnya waktu itu ada 5 orang kalau nggak salah gitu ya. Tapi yang presentasi saya sama Selamat. Kebetulan saya bikin animasi untuk ilustrasinya. Dan alhamdulillah waktu itu menang tuh, juara satu. Nggak nyangka juga gitu ya, juara satu nasional, menang di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, ngalahin ITB, IPB, terus UNES gitu ya. UNES bahkan waktu itu satu kamar sama kita, dia bikin smart brake di mobil gitu ya, sampai dia bawa mobil apa namanya, mobil replika tapi ukurannya sama kayak mobil beneran tuh. Kita sampai karena nggak bisa masuk ke lift, kita bantuin gotong ke presentasi itu di lantai 4 gitu ya. Itu dari lantai 1 sampai lantai 4 kita bantu gotong tuh mobilnya. Tapi seru sih, interaksi jadi di ruangan kita nginep itu sebelum lomba itu ada anak ITB gitu ya, ada anak IPB, anak ITB betul-betul waktu itu canggih ya, dia bikin semacam mobil tempur yang canggih gitu ya, dia bawa replikanya, dia bikin programnya juga gitu ya. Tapi pada saat lomba ya antara alhamdulillah dan astagfirullah gitu ya, ternyata nggak jalan tuh aplikasinya gitu ya. Jadi kita dapat kesempatan untuk bisa eh, lebih lebih duluan lah dari mereka gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata kita juara satu gitu ya. Nah, dari juara satu itu saya coba monetize gitu ya, apa nih, saya punya punya barang gitu ya yang kalau saya manfaatin apa nih, ternyata saya cari-cari gitu ya, eh kesempatan ya. Tadi salah satunya ternyata si Telkom tuh setiap tahun ngadain namanya program cooperative education gitu ya, koop gitu ya. Koop tuh mirip magang gitu ya, tapi kita harus kerja beneran dan digaji juga, bahkan dapat fasilitas sama kayak karyawan lain, dapat kartu kesehatan di kliniknya Telkom gitu ya. Saya sering periksa gigi misalnya, kalau sakit juga ke sana gratis, di cover semua gitu ya. Terus juga eh apa tadi digaji gitu ya. Jadi saya tadi yang 300.000 dikasih orang tua setiap bulan, ini saya digaji saat magang itu 850.000 gitu ya dari Telkom. Jadi hampir 3 kali lipatnya lah. Itu selama 6 bulan. Terus habis itu setelah itu karena saya sebenarnya banyak belajar ya, terutama dalam hal tadi programming gitu ya, di real actualnya di lapangan dari Telkom gitu ya. Waktu kuliah terus terang saya kita tuh belajar Fortran ya dulu. Terus terang saya nggak ngerti gitu ya. Sebenarnya ini eh, nggak bener-bener ngerti. Tapi setelah benar-benar dipakai di bisnis, jadi motivasi lebih banyak. Waktu itu kita pakai PHP dan MySQL gitu ya database-nya. Jadi eh, benar-benar lihat gimana manfaatnya di lapangan, itu motivasinya berbeda gitu ya. Sehingga saya bahkan bisa ngebantu saat bikin satu aplikasi job order untuk nge-service Jawa Tengah dan Jogja gitu ya. Waktu itu dibimbing oleh orang Telkomnya juga.
Saya pelajari bisnis prosesnya, terus bikin desain aplikasinya, dan ternyata bisa dipakai. Nah, akhirnya dari magang itu diperpanjang jadi kontrak gitu ya. Jadi dari yang tadinya 850.000, saya eh, di kontrak itu udah naik tuh dari 2 juta gitu ya. Waktu itu 2 juta ya udah lumayan besar lah ya, digaji setiap bulan. eh Pada saat saya masih kuliah waktu itu gitu ya, masih kuliah sampai terus kemudian lulus. Lulus tuh setahun saya masih di Semarang. Setelah lulus 1 tahun masih di Semarang, nah itu saya masih kerja di sana tuh sebagai kontrak. Waktu itu 2024, 2004 maaf, saya dijanjikan apa namanya akan jadi karyawan tetap, ada seleksi waktu itu gitu ya. Cuman saya mikir sepanjang 2023 itu pengennya sih, saya udah paham waktu itu informasi itu penting gitu ya. Informasi itu ibaratnya ya barang baru yang mungkin emas baru lah gitu ya. Jadi saya harus bisa kerja di pusat informasi nih, kota pusat informasi ya, kalau di Indonesia mungkin di Jakarta gitu ya. Jadi saya cari-cari lowongan lah di, kebetulan internet masih jarang waktu itu, tapi karena di Telkom ini saya disediain komputer, ada internetnya kenceng gitu ya. Saya bahkan sering lembur juga di sana gitu ya, karena fasilitasnya eh, diterjamin lah gitu ya. Bahkan ruangannya ber AC gitu ya. Kalau di kamar kos saya kan, saya waktu itu berdua sama Laironi ya, satu kamar berdua gitu ya. Mungkin kipas angin pun nggak ada gitu ya. Jadi saya lebih betah di kantor tuh sampai malam gitu ya. Sambil cari-cari lowongan. Waktu itu ada apa namanya? Ada job fair di ITB di Bandung gitu ya. Wah, kebetulan eh, di situ salah satu lowongannya adalah di Astra Honda Motor di Jakarta gitu ya, sebagai programmer. Wah, ini kayaknya cocok nih. Akhirnya saya ingat bulan puasa waktu itu, saya izin gitu ya untuk nggak masuk 2 minggu, karena proses eh, rekrutmennya itu 2 minggu itu kita nggak boleh berhenti gitu ya. Jadi 1 hari lolos, besoknya kita lanjut. Diumumkan hari itu juga gitu ya, mulai dari tes tertulis, psikotes, terus ada interview psikotes, interview HRD sama interview user gitu ya. Itu rangkaiannya bergerak terus gitu ya. Saya ke Bandung nyari kontak teman-teman yang kuliah di sana, saya juga nebeng gitu ya di tempat teman di Bandung. Eh, dari sekitar awalnya itu 1.000-an orang, terus sampai di tahap tengah-tengah tuh tinggal 200 orang, saingannya anak informatika ITB. Jadi jangan khawatir, kita juga nggak kalah gitu ya. Saya masih masuk tuh waktu itu, ya ngobrol-ngobrol sama peserta lain gitu ya. Kebanyakan ternyata informatika ITB. Terus sampai terakhir di interview user itu tinggal 7 orang gitu ya. Ya kebetulan yang menyelamatkan saya karena pengalaman tadi di Telkom juga gitu ya. Selain kalau nilai sih nggak terlalu wah-wah banget. Apalagi mata kuliah memang ada elemen komputernya, cuman eh, karena major apa namanya, konsentrasi ya, bukan bener-bener jurusan komputer, cuman ya pengalaman tadi yang lebih ketika interview sama user itu cukup menarik gitu ya buat mereka digali gitu ya. Akhirnya yang lolos itu tinggal 5 orang, jadi 4 orang dari ITB, terus 1 orang dari Undip gitu ya. Itu di akhirnya nggak lanjut di Telkom gitu ya. Ingat awal Januari, tanggal 2 Januari itu mulai kerja di Jakarta di Astra Honda Motor sebagai manajemen trainee gitu ya. Jadi manajemen trainee itu ternyata 6 bulan proses gitu ya di kelas. Jadi kita nggak kerja 6 bulan, itu diajarin IT mulai dari hardware, software di kelas. Setiap hari ada ujiannya, bahkan didamping setiap orang tuh ada psikolognya. Jadi kalau stres nanti bisa di stop gitu ya kalau kira-kira stres. Dan di kelas itu ternyata yang ngajarnya itu profesor-profesor. Jadi si AHM ini ternyata kerja sama ITB gitu ya. Ada Profesor Ingo yang terkenal galak, kata anak-anak apa kata anak-anak ITB-nya sendiri gitu ya. Jadi kita diajar memang agak pressure gitu ya. Kita harus di end of prosesnya itu harus create satu produk yang memang bisa dipakai gitu ya di bisnisnya. Jadi kita harus nyari tahu, harus ngobrol sama orang-orang yang mungkin kita sebelumnya nggak kenal, cari tahu bisnis prosesnya, dan apa namanya, eh ya kreatif-kreatifnya kita gitu ya untuk nyari tahu kalau ketemu masalah tuh seperti apa. Dan di situ ternyata ada, di kelas itu ada 20 orang ya. Jadi tadi 5 orang, eh 5 orang itu dari
lulusan, maksudnya dari proses rekrutmen di ITB, sisanya ternyata di seluruh Indonesia mereka adain juga gitu ya. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya, dari ITS tuh banyak juga gitu ya. Jadi kumpul di kelas tuh 20 orang. Selama 6 bulan itu kita dimonitor gitu ya, bahkan ada ujiannya setiap hari. Kita nggak kerja, benar-benar nggak kerja, tapi di kelas digembleng lagi gitu ya. Dan di terakhir, setelah 6 bulan itu potong setengahnya gitu ya. Potong setengahnya jadi tinggal 10 orang. Sisanya sama sekali nggak lulus. Tapi ternyata yang nggak lulus ini ternyata karirnya bagus-bagus juga gitu ya di perusahaan minyak kebanyakan. Dan ya dari situ saya mulai 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 belajar gitu ya, dan apa namanya ngelihat bahwa dia di dunia kerja itu kita nggak bisa pertama idealis gitu ya, apa yang misalnya awal awal karir saya tadinya oh pengen jadi programmer gitu ya, tapi ternyata di lapangannya ya nggak melulu harus jadi programmer gitu ya, karena dipelajarin nggak cuma software, hardware-nya juga, customer service-nya, dan bahkan consulting capability. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaannya, terus terang eh, experience-nya cukup seamless ya. Jadi setelah lulus kuliah itu karena sebelumnya udah mulai kerja, dan setelah lulus juga masih eh, ada kerjaan gitu ya. Bahkan apa namanya ya, saya udah nggak minta sama orang tua lagi, saya bisa bayarin adik saya waktu itu baru masuk kuliah gitu ya, bahkan karena ya tadi kembali orang tua saya pas-pasan, jadi saya alhamdulillah lah bisa ngebantu adik-adik bisa kuliah. Terus habis itu juga dari pengalaman itu eh bisa lanjut juga ke pekerjaan lain tanpa stop gitu sih Adel. Jadi kuncinya sebetulnya tadi ya, kita harus bikin sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu ya. Ya mungkin di kasus saya kebetulan gitu ya, saya bisa ikut inset terus bisa menang di PIMNAS, tapi terus terang itu yang jadi modal untuk kita bilang ke yang lain, hey ini saya punya kelebihan gitu loh dibandingkan dengan lulusan-lulusan yang ibarat kalau perusahaan tuh mau milih bola-bola kecil gitu ya, semuanya warna kuning gitu ya. Kamu harus bisa jadi warna yang berbeda biar eh ya kelihatan gitu ya, karena kalau sama aja cuman kuliah, tadi Mas Roni juga udah sampaikan gitu ya, kalau cuman kuliah pulang ke kos ya nggak 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 ada bedanya mungkin sama yang lain gitu sih Adel. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai anak matematika, kan nggak sedikit nih teman-teman yang ngerasa salah jurusan atau takut nanti mau kerja di mana setelah lulus. Nah, kalau menurut Mas Andri sendiri, gimana pandangannya soal ini? Dulu pernah merasakan hal yang sama atau enggak? Iya. eh Terus terang sih nggak bukan nggak pernah merasakan ya, tapi saya memilih untuk nggak ngerasain itu gitu ya, karena kan eh kita itu, jadi kalau saya dulu inget waktu belajar matematik itu, saya bukan termasuk orang yang suka matematik juga gitu ya, tapi saya pernah dengar di radio teman saya, jadi saya juga nggak punya radio gitu ya, cuman saya suka belajar di ruang di kamar teman saya yang ada radionya gitu ya, pernah dengar lah tentang motivasi gitu ya, bahwa kita tuh apa yang kita pikirin gitu ya. Saya coba praktekin tuh gitu ya. Saya nggak suka waktu itu mata kuliah kalkulus. Jadi di awal-awal tuh nilai saya tuh jelek gitu ya. Tapi saya coba sugesti diri saya, ini bisa kok, gampang kok sebenarnya. Masa yang lain pada bisa dapet kayak Silvana gitu ya. Dulu tuh dia termasuk yang pinter gitu ya. Nilainya bagus gitu ya di kalkulus. Terus eh, dulu apa namanya, eh teman-teman yang lain kok nilai-nilainya bagus gitu ya. Ya saya mencoba meyakinkan diri gitu ya, bisa sebenarnya gitu. Dan ternyata ya dengan kita mensugesti diri kita, ternyata memang bisa gitu kenyataannya. Jadi sama di setiap kehidupan, saya juga selalu memberikan ibaratnya tuh sugesti yang positif gitu ya. Jadi nggak, kalau kita udah ngerasa salah jurusan itu dampaknya tuh akan ke apa yang kita lakukan juga, eh jadi beneran ngerasa salah jurusan gitu ya. Apalagi jadi saya waktu berkarir di Astra itu 15 tahunan ya. Jadi di di staff itu di 5 tahun pertama, sisanya udah jadi manajer, senior manajer gitu ya. Dan saya berpindah karir dari programmer ke IT auditor, terus ke
internal audit dan risk management terakhir gitu ya. Jadi saya ngelihat di lapangannya bahwa untuk saya bisa berkembang, saya nggak bisa nih cuman technical gitu ya di programmer. Mungkin beda kalau perusahaannya perusahaan banking atau perusahaan startup gitu ya, programmer ya core-nya itu gitu. Tapi kayak kalau kayak perusahaan produksi motor waktu itu gitu ya, ya orang IT-nya ada 200 orangan sih gitu ya, teknologinya canggih-canggih gitu ya, tapi tetap aja yang dihargai itu ya orang yang ngerti bisnis proses atau di level manajerial atau manajemennya lah gitu ya. Jadi waktu itu saya bicara sama coach saya gitu ya, saya ini nggak eh, pengen improve, maksudnya pengen berkembang lah gitu ya, terutama dari sisi karir. Dia nyaranin untuk ambil sertifikasi waktu itu karena dibayarin kantor juga gitu ya. Saya ambil satu sertifikasi CISA namanya yang saat itu senior-senior saya juga sudah coba ambil tapi banyak yang nggak lolos gitu ya. Terus ya karena tadi ini bukan satu hal yang orang lain bisa gitu ya. Saya balik lagi sugesti diri sendiri. Ternyata alhamdulillah sekali ujian bisa langsung lolos. Karena kalau nggak lolos kita harus tetap ngambil ujian. Cuman yang berikutnya bayar sendiri gitu ya, nggak dibayarin kantor lagi. Itu juga push factor juga. Akhirnya saya ambil sertifikasi dan alhamdulillah dapat kesempatan di head office waktu itu sebagai IT auditor gitu ya. Ada lowongan IT auditor. Terus di interview lagi walaupun masih satu grup perusahaan, jadi Astra itu ada 250 perusahaan ya, karyawannya itu total 250 ribuan saat itu. Jadi saya di anak perusahaannya tadi di Astra Honda Motor, terus pindah ke Astra Internasional di ada office-nya. Ada apa namanya, eh, ada apa namanya lowongan lah gitu ya. Di interview lagi ternyata cuma satu waktu itu dan alhamdulillah saya bisa masuk. Dan saya tuh 4 tahun ya di Astra Honda Motor. Waktu itu udah pernah naik satu satu golongan lah gitu ya. Dan ternyata pada saat saya pindah ke head office, itu anak jauh lebih muda udah ada yang jadi manajer. Oh ternyata di head office ini karirnya juga lebih cepat ya. Terus ternyata pekerjaannya apalagi auditor ya. Ini buat pandangan teman-teman juga. Itu kerjaannya tuh ternyata ya anak-anak baru lulus gitu ya. Terus kalau auditor kan keliling ya, ngaudit kayak si Astra tuh punya 500 cabang waktu itu ada Toyota, Daihatsu, Isuzu dan lain-lain lah. Itu kita harus keliling tuh ke seluruh Indonesia bahkan. Jadi di awal-awal saya bahkan mungkin belum pernah naik pesawat gitu ya. Terus nggak pernah lah nginep di hotel gitu. Itu kalau audit memang kerjaannya seperti itu gitu. Kita 2 minggu tuh nggak pulang-pulang ke daerah gitu ya, eh hotel dibayarin, terus pesawat ya tentunya disediain semua, dapat uang saku juga gitu ya. Habis gitu Sabtu Minggu kan libur ya. Jadi kalau kita ngaudit Papua misalnya, ya hari Senin Jumat kerja, Sabtu Minggu kita nginepnya di Raja Ampat misalnya. Jadi kita bisa main ke Raja Ampat. Kalau lagi di Lombok juga sama. Nah ini menurut saya sih seru gitu ya. Apalagi setelah jadi manajer gitu ya di audit itu kita bisa milih, kita nggak ngerjain lagi pekerjaan lapangannya, kita bisa milih nih, oh tim kita lagi di mana, di Bali gitu ya, kita bisa datang untuk nge-review aja di Bali 2 hari 3 hari bisa pulang. Atau kalau lagi tempat-tempat yang agak gersang ya kita mungkin, maksudnya lokasinya nggak ada tempat wisata ya kita nggak usah datang gitu ya, biar tim aja yang jalanin. Nah, itu bisa model milih kayak gitu. Nah kembali lagi tadi ke apa perasaan gitu ya, ngerasa salah jurusan atau enggak. Jadi kalau buat saya sih eh, jangan sampai ada, kita harus memilih, jangan sampai ada perasaan itu gitu ya. Karena kalau enggak, ki- oh tadi mungkin agak balik lagi ke 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 apa yang saya ceritain. Terus setelah jadi manajer, kalau di Astra tuh wajib untuk kita punya skill interview gitu. Karena kerjaan kita nanti akan banyak interview gitu ya. Bahkan ada di head office-nya Astra tuh ada namanya eh, Astra Audit Manajemen Trainee ya. Namanya saya lupa sekarang apa gitu ya. Waktu itu setiap tahun kita tuh akan ngerekrut 30 orangan untuk dididik 1 tahun gitu ya di head office. Terus nanti setelah lulus, jadi idenya mirip kayak saya 2004 itu di AHM. Cuman kalau ini bedanya, kalau di AI itu dididik ada in class-nya 3 bulan, sorry 4 bulan. Terus di fungsi auditnya 4 bulan, terus di fungsi bisnis proses 4 bulan, jadi total 1 tahun. Nah kalau lolos,
akan ditempatkan nanti di anak-anak perusahaan tadi 250 anak perusahaan itu gitu ya. Terserah dia sukanya di bisnis proses apa. Nah, enaknya di Astra kita bisa belajar macam-macam bisnis proses gitu ya. Dan karena di head office kita keliling ke anak-anak perusahaan. Termasuk ke tempat suaminya Bu Silvana di Pama gitu ya, nggak tahu masih nggak tuh ya. Atau di perkebunan sawit gitu ya, ke perusahaan-perusahaan yang mungkin kita belum, ya maksudnya saya waktu itu belum pernah terekspos gitu ya, jadi tahu banyak bisnis proses. Nah, pada saat kita nginterview orang ini akan kelihatan kalau orangnya ragu dengan, terutama dengan, karena kan pada saat interview itu kita akan gunakan salah satu metodenya, metode STAR gitu ya. Metode STAR itu kita akan tanya secara detail mulai dari situasi apa yang dihadapi si kandidat ini gitu ya, tasknya apa yang dilakukan, kemudian action apa yang dilakukan sampai hasilnya akhirnya resultnya seperti apa. Jadi kalau dia kalau misalkan teman-teman nggak ada pengalaman pekerjaan, pasti yang ditanyanya adalah pada saat kuliah, pada saat kerja inskripsi. Nah, dengan metode STAR ini, kalau misalkan teman-teman ada ngerasa nggak yakin, nggak pede gitu ya, itu akan sangat kelihatan dengan jelas gitu ya dari micro expressionnya maupun dari apa yang disampaikan. Nah, ini akan ya walaupun saya tahunya belakangan, tapi terus terang eh akan fatal bagi teman-teman kalau pertama udah ngerasa nggak percaya diri, apalagi ngerasa salah jurusan gitu ya. Itu jadi bukan pilihan. Nah, yang kedua adalah dibandingkan kita memikirkan ini jurusannya benar atau enggak, dan terus terang ya, tadi benar kata Mas Roni ya, di dunia kerja itu nggak relevan lagi sebenarnya jurusan ya, walaupun ada lah yang mensyaratkan gitu, tapi saya waktu di program IT Training for Analyst namanya ya di AHM itu 6 bulan, itu ada yang jurusannya bahasa Inggris, ada jurusannya kehutanan, itu dididik jadi programmer, jadi bisnis analis, jadi bahkan untuk ngerti hardware gitu ya. Ya ada gitu di situ, dan dari 10 orang ternyata maksudnya dari 20 terus 10 orang yang diambil, ada kok yang bukan jurusannya IT juga bisa lolos gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau masalah jurusan, yang paling penting adalah kita pede dan mempersiapkan nih. Kita tuh sebenarnya maunya apa, jangan cuman ikut-ikut tren atau ikut-ikut temen gitu ya. Jadi kita harus punya standpoint sendiri. Sebenarnya maunya apa? Nah, dari situ baru ditarik mundur. Kita tuh harus nyiapin apa. Nggak gampang memang. Saya juga dulu eh go with the flow gitu ya. Tapi terus terang di kepala saya udah tahu saya tuh mau jadi programmer gitu ya. Walaupun di tengah jalan, oh ternyata kembali berubah juga gitu ya. Nggak jadi programmer tapi lebih ke consultingnya gitu ya. Karena saya ngelihat di lapangannya untuk saya pribadi belum tentu nggak cocok buat teman-teman gitu ya. Buat saya nggak cocok nih in the long run gitu ya. Kalau saya develop tadi company sendiri pun nggak bukan jiwanya saya di situ gitu, bukan bikin aplikasi tapi lebih ke apa namanya, ke consulting gitu sih Adel. Oke, keren banget ya pengalamannya Mas Andri. Tapi kira-kira sebelum memulai karir atau waktu Mas Andri baru lulus dan mau cari kerja, kira-kira tantangan apa sih saat itu Mas? Susah cari lowongan, apa pernah gagal interview, atau mungkin sempat kena ghosting HRD-nya? Nah, tadi kembali ya kalau urusan, kalau lowongan sih eh dibandingkan dengan sekarang ya mungkin lebih susah nyari informasinya, walaupun waktu itu saya udah dapet akses internet gitu ya dari Telkom waktu itu gitu ya. Jadi saya bisa punya informasi yang lebih luas lah gitu ya, dibandingkan mungkin teman-teman yang nggak menggunakan internet dan masih jarang, maksudnya belum banyak semasif sekarang gitu ya. Jadi kalau pada saat itu memang nggak apa, yang yang paling challenging itu sebetulnya mikirin kita itu maunya apa gitu ya. Artinya kita tuh mau berkarir di mana, itu mungkin yang lebih pertanyaan, lebih relevan gitu ya. Artinya eh, pada saat kita mau, karena kan ini step berikutnya yang mungkin menentukan kita nanti ujungnya akan di mana gitu ya. Jadi eh, prinsip saya waktu itu udah mulai, jadi salah satu prinsip saya adalah selalu begin with
end of mind gitu ya. Jadi kita tuh maunya apa, baru kita tarik mundur. Termasuk sampai di umur 40 saya mau punya usaha sendiri tuh ditarik mundur seperti apa, nanti pensiun seperti apa. Bahkan sampai eh ya setelah mungkin umur kita berapa? 60 70 gitu ya. Udah pasti kita akan ada batasnya lah gitu ya. Nah, ini juga ya karena modelnya prinsipnya risk management kan sebetulnya gitu gitu ya. Artinya kita harus ngelihat di depan di ujung itu akan seperti apa walaupun mungkin belum tentu tepat gitu ya. Terus kita tarik mundur kita harus ngapain nih? Belum tentu pada saat ditarik mundur pun belum tentu sesuai, tapi kita at least sudah punya jalannya gitu ya. Jadi kembali ke pertanyaannya, kalau tantangan terbesarnya adalah lebih ke kitanya sendiri maunya apa gitu. Dari situ ketika kita tahu maunya apa, jalannya itu akan ketemu sendiri. Bandingkan kita hanya ngikut-ngikut teman gitu ya. Jadi kalau pertanyaan berikutnya apakah tadi susah cari lowongan? Alhamdulillah karena ada pengalaman juga gitu ya waktu di Telkom walaupun sebagai kontrak gitu ya. Nah, itu sangat apa namanya berpengaruh gitu ya. Jadi teman-teman apapun, saya kebetulan ngajar juga gitu ya beberapa kali di kampus Merdeka, bahkan saya terdaftar sebagai pengajar di ITK Institut Teknologi Kalimantan, jurusan informatika, tapi saya sering ngajar jurusan-jurusan lain juga. Jadi ada mereka tuh ada jurusan entrepreneurship gitu ya, ada jurusan inovasi, ada jurusan startup bahkan gitu ya. Saya juga baru tahu tuh gitu ya. Ternyata di kampus-kampus sekarang udah mulai berkembang dan ternyata tuh kalau saya diskusi gitu ya, pola pikir mahasiswa-mahasiswanya, ya ada mahasiswa yang memang relatif pasif, tapi pada saat eh, pada saat berinteraksi sama mahasiswa yang cukup kreatif, bahkan udah punya banyak yang punya banyak usaha sendiri gitu ya, karena tadi mungkin ada mata kuliah entrepreneurship-nya gitu ya, ada jurusan startup, bahkan mereka di challenge untuk memang bikin usaha sendiri gitu ya. Nah itu ternyata ada aja loh apa mahasiswa tuh bisa bikin usaha sendiri gitu ya. Kalau saya mungkin karena ya old school juga gitu ya, 40 tahun target baru punya usaha, terus ternyata 43 baru kejadian, dan ternyata kalau kita mau mikir mau usaha gitu ya, dari yang mulai usaha cuman GPS gitu ya, saya sering ngasih masukan juga gitu ya, artinya cuman jualan GPS, ada yang memang bikin apa software house gitu ya, ada yang modelnya consulting juga, ada yang benar-benar kayak jualan teh gitu ya. Tapi ternyata tuh ya selain mereka dapat pelajaran gitu ya, ya menghasilkan juga gitu ya ternyata. Jadi artinya maksud saya poin saya yang mau saya sampaikan, eh kita tuh selain kita melihat diri sendiri juga maunya apa, kita juga harus ngelihat ada opportunity apa yang kita bisa relevan di situ untuk kita bisa exploit gitu ya. Kurang lebih begitu sih Adel. Kalau boleh tahu, posisi Mas Andri saat ini merupakan impian jangka panjang sejak dulu atau justru berawal dari kesempatan yang datang seiring waktu? Ya, kalau tadi dari plan saya memang pada saat terutama pada saat di Astra ya, saya jadi di Astra tuh jelas apa namanya eh pendidikan. Jadi mereka tuh pada setiap jenjang tuh nanti ada trainingnya, ada mulai dari Astra Basic Management Program misalnya. Terus lanjut nanti kalau dia naik jadi Astra First Line Management, jadi Astra Middle Management, jadi Astra Senior Management, jadi Astra General Management gitu ya sampai ke direksi lah. Itu setiap jenjang tuh ada trainingnya. Di situ tuh selalu ya saya eh, terus terang juga terinspirasi sama training-training itu gitu ya. Jadi kalau intinya bottom line-nya gitu kalau saya boleh garis bawahi sebetulnya kalau kita mau apa namanya punya waktu lebih, ya kita nggak bisa hanya cuman kerja terus gitu ya sama orang. Jadi dari situ saya juga udah mulai merencanakan tadi, makanya punya target 40 tahun saya pengen punya usaha sendiri walaupun tadi mundur gitu ya. 3 tahun ya, ya alhamdulillah masih bisa kejadian gitu ya. Jadi eh, saya nggak peduli sebetulnya mau jadi apa gitu ya. Yang penting saya punya usaha sendiri, dan usaha saya apa. Waktu itu saya mikir, oh saya punya knowledge di bisnis proses gitu ya, karena banyak keliling di Astra Group.
Saya punya experience-nya juga, terutama di area risk management, makanya saya ambil hal tersebut gitu ya. Awalnya saya juga khawatir ini bakal laku nggak sih gitu ya. Terus juga eh, tapi saya masih kurang waktu itu di sisi knowledge finance dan di sisi experience untuk ngejualan gitu ya. Akhirnya waktu itu saya mikir, oh mungkin saya harus sekolah lagi nih. Ya, itulah tadi saya masuk ke actuary gitu ya. Jadi saya bisa perkuat knowledge saya di sisi finance dan investment terutama gitu ya. Dan ya ternyata ilmu actuary itu eh dan kebetulan MM actuary ya. Jadi ada ilmu manajemennya, ada ilmu actuary-nya. Di MM-nya saya banyak belajar tentang manajemen operasi, manajemen human human resource gitu ya, manajemen strategi dan manajemen-manajemen yang lain termasuk ethics lah. Nah, di actuary-nya belajar theory of interest gitu ya, belajar financial, time value of money, belajar investment, plus ya yang saya agak pusing matematika keuangan, matematika aktuari gitu ya. Itu matematik semua gitu di situ sebetulnya. Makanya saya ambil tesisnya waktu itu nggak ke beneran aktuarinya karena saya nggak mampu gitu ya. Belajar cacing-cacing, inget-inget lagi saya udah nggak nggak dapet lah gitu ya. Akhirnya saya kebetulan waktu itu lagi ngembangin di UI ada satu lab big data gitu ya, dan saya punya skill set di situ juga. Akhirnya saya ambil tesisnya terkait dengan prediksi gitu ya. Prediksi waktu itu saya ambil topik prediksi resiko cyber berdasarkan percakapan sosial media. Jadi dari sosial media kita ambil datanya di di crafting gitu ya, pakai waktu itu saya pakai R, nama programnya R gitu ya, terus dimunculin. Nah, ada semacam prediksi, oh di Indonesia akan ini, di negara lain udah kejadian nih, ada virus misalnya gitu ya contohnya, atau ada vulnerability ya di software apa gitu ya, itu kita bisa antisipasi gitu ya, dan bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang punya produk cyber risk insurance misalnya gitu ya. Nah, itu eh, dari situlah mulai saya kembangkan capability di sisi istilahnya kalau di anak-anak sekarang tuh ataupun di dunia eh, industri pun gitu ya. Orang-orang yang dicari sekarang tuh istilahnya tuh polymath gitu ya. Polymath tuh orang yang memang nggak cuman punya capability di satu bidang jenis keilmuan aja gitu ya. Karena kayak aktuar itu kan ngegabungkan antara finance, matematik, statistik, juga bisnis prosesnya gitu ya. Nah, itu cukup menarik tuh kalau di dunia industri gitu ya. Banyak yang dicari. Termasuk kayak misalnya data science deh gitu ya. Data science itu kan matematik, programming, sama business acumen gitu ya. Nah, ini sesuatu yang ya sekarang memang banyak dicari juga gitu ya. Nah, singkat cerita, jadi dari Astra itu saya coba apa namanya eh sekolah lagi, dan tadi untuk kelemahan saya di sisi salesnya, saya harus mikir gimana saya biar bisa jualan, karena kalau di Astra kan perusahaan yang kita nggak jualan ke klien gitu ya. Akhirnya saya eh, ngobrol-ngobrol gitu ya, ketemulah ada namanya Big Four company gitu ya di Indonesia. Ada Deloitte, PwC, EY, KPMG gitu ya, Big Four Consulting. Dia ada auditnya juga sebetulnya gitu ya. Dan saya pilih yang di sisi consultingnya. Dan ternyata saya baru tahu juga gitu ya. Jadi kalau di Astra itu gajinya standar gitu ya, standar industri, tapi dia punya bonus. Terakhir tuh saya bisa 17 kali. Jadi di setiap kali bonusan bulan Desember itu bisa dapat 17 kali gaji gitu ya. Dan ternyata di Big Four itu karena dia perusahaan global ya, itu bisa mau bayar saya ya dengan experience yang ada 3 kali yang saya udah dapat package-nya di Astra gitu ya. Mulai dari, jadi di Astra tuh bisa dapat eh, mobil, bukan mobil dinas sih, mobilnya atas nama kita, setiap 5 tahun sekali itu kita bisa ganti gitu ya. Jadi itu saya cash in semua. Saya waktu itu juga dapat fasilitas untuk bisa makan di luar gitu ya, dan diganti oleh kantor. Itu saya jadi duitin, parkir di mana aja, kalau bayar diganti sama kantor juga, bisa ngeklaim gitu ya. Telepon deh. Jadi semua deh pokoknya pengeluaran termasuk kesehatan itu saya hitung. Ini 1 tahun saya dapat segini, saya minta 3 kalinya gitu ya. Dan ternyata mau si Big Four itu bayar gitu ya. Jadi segeneros itu, dan eh, mereka sangat menghargai.
di sisi pengalaman gitu ya. Dan ternyata pada saat saya masuk Big Four, di situ ada lagi yang di atasnya Big Four ternyata namanya MBB. Jadi kalau teman-teman nanti ini sebagai alternatif gitu ya, Big Four itu salah satu tempat yang bisa teman-teman tuju. Satu lagi yang di atasnya tuh MBB namanya. Jadi McKinsey, Bain sama BCG. Nah itu ternyata leader-leader di Big Four ini adalah orang-orang MBB sana gitu. Saya banyak belajar juga dari lulusan-lulusan MBB ini gitu ya. Eh, Mereka tuh ya secara kesejahteraan gitu ya. Jadi per hari aja tuh uang makannya doang gitu ya bisa 1,5 juta per hari itu uang makan doang gitu. Kalau sakit itu kalau mau berobat di luar negeri di cover semua. Kalau MBB ya kalau di Big Four sih lumayan juga gitu ya. Cuman nggak sewah di MBB lah. Itu bisa jadi alternatif. Jadi tadi kembali ke eh, pertanyaannya gitu ya. Ya sebetulnya memang ini cita-cita saya gitu ya, pengen punya usaha sendiri, walaupun masih kecil. Dan saya sebenarnya tadinya nggak berharap materi juga gitu, maksudnya materi yang wah karena saya udah cukup lah gitu ya dari dari capital market tadi gitu ya, untuk sampai saya setelah sampai pensiun bahkan sampai meninggal gitu ya. Eh, tapi ternyata juga alhamdulillah gitu ya project tuh ada aja gitu ya, walaupun ya jadi di perusahaan tuh cuman saya CEO-nya, istri saya komisarisnya, dan ada dua direksi yang lain lah gitu ya. Masih keluarga juga. Nah itu walaupun tadinya saya ragu gitu ya, tapi ternyata ada aja gitu project eh, 3, 5 dalam setahun, dan itu dengan saya mungkin ngerjain projectnya itu kalau efektifnya gitu ya dalam 1 tahun itu antara 5 sampai 6 bulan gitu ya. Dan tapi revenue-nya kalau saya bandingkan saya kerja di Big Four tadi ya bisa 3 sampai 5 kali lipatnya gitu ya. Artinya waktu saya bisa lebih banyak, terus juga eh, value saya tuh bisa lebih besar juga gitu ya. Bahkan sampai saya udah bisa saving untuk anak saya kelas 3 SMA, yang satunya kelas 6 kelas 1 SMP gitu ya. Dari project itu saya udah bisa nabung anak saya untuk kuliah di luar negeri sampai lulus gitu ya. Terus tahun lalu saya bisa berangkat haji pakai furoda dari project gitu ya, yang mungkin kalau tanpa mengganggu tabungan saya tadi untuk apa namanya untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, artinya apa yang mau saya sampaikan di sini? Jadi memang mimpi itu penting gitu ya. Kita harus punya objektif, kita harus punya tujuan. Nanti di tengah jalan tadi tarik mundur, sekarang kita ada di mana, untuk mencapai sana itu harus ngapain. Bisa jadi di tengah jalan tuh berubah-ubah, tapi kalau tujuannya udah jelas, biasanya kita akan balik lagi ke sana gitu ya. Mungkin molor, kayak tadi saya cerita 3 tahun gitu ya, tapi tetap saya mikirin eh, balik lagi ke sana, dan akhirnya ada aja jalannya gitu sih. Oke, keren banget nih pengalaman Mas Andri. Ternyata udah banyak jatuh bangunnya sebelum sampai ke posisi ini ya, Mas. Saya izin menanyakan pertanyaan terakhir. Eh, Ilmu matematika apa sih, Mas, yang dipelajari sama Mas Andri di Matematika Undip ini yang sangat kepake di dunia kerja? Apa ya? Ini pertanyaan paling susah mungkin ya. Karena saya bukan orang yang pinter ya, maksudnya waktu kuliah ya biasa-biasa aja gitu ya. Terus terang kalau disuruh nginget juga saya udah lupa mungkin. Tapi kalau yang related ke programming, ke database gitu ya, karena dulu sempat dipakai, walaupun saya mungkin setelah jadi auditor tuh nggak pernah make lagi ya. Sempat saya bikin satu aplikasi namanya Continuous Audit gitu ya. Jadi biaya paling besar di proses audit itu kan biaya untuk keluar kotanya ya, membayar pesawat, hotel, teman-teman yang masih muda-muda, memang mereka seneng disuruh jalan-jalan gitu ya. Kerjaannya juga cuma nanya-nanya aja gitu kan. eh dan ngobrolnya sama manajemen, jadi kita punya bisa tukar pikiran. Nah, sempat saya bikin satu aplikasi gitu ya. eh Udah lama lupa, tapi dibantu sama waktu itu ada anak magang dari Presiden University, mereka magangnya tuh 1 tahun gitu ya. Dan itu dihitung di kreditnya. eh jadi saya lebih banyak ngarahin aja,
kalau dia nggak dapet, saya kasih contoh gitu ya. Saya pakai software pun yang saya dulu kerjain di Telkom pakai PHP gitu yang open source. Jadi si continuous audit. Jadi kalau di dunia bisnis itu kan biasanya ada dua sisi yang penting ya. Yang pertama tuh performance-nya atau jualannya. Yang sisi kalau ibarat timbangan tuh sisi kirinya tadi performance, jualannya. Yang sisi kanan tuh risk management-nya gitu ya. Atau kontrol, risk management atau kontrolnya lah. Kalau kita terlalu fokus ke jualan, itu banyak yang hilang tapi kita nggak tahu gitu ya. Jadi ibarat kita bawa air di ember, embernya bocor gitu ya. Sampai tujuan tuh akhirnya habis gitu. Itu percuma gitu. Kalau kita terlalu fokus ke risk management itu juga perusahaan nggak akan jalan-jalan, nggak akan inovasi gitu ya. Nah, selama ini di 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 Astra Group tuh udah tahu konsepnya dua timbangan itu harus balance sih. Tapi di lapangannya kalau kita masuk ke ruang-ruang direksi gitu ya, dashboard yang aja itu hanya dashboard performance gitu ya, eh, dashboard apa namanya, dashboard jualannya berapa, terus kemudian revenue-nya berapa, profitnya berapa, cost-nya berapa gitu ya. Tapi kalau bicara resiko, misalnya potensi kehilangan customer karena kejadian reputasi gitu ya, itu nggak ada yang ngeliatin tuh. Saya coba bikin dashboard continuous audit tadi gitu. Jadi si manajemen bisa lihat ibarat kayak gas dan rem gitu ya, sisi kiri dan kanannya di, di sampai ya dipakai gitu ya, digunakan ya cuman modal data yang ada aja, data transaksi yang ada disandingkan. Jadi manajemen bisa ambil keputusan kapan dia harus ngegas, kapan dia harus ngerem gitu ya. Kalau sebelumnya dia hanya bisa kapan ngegas, kapan dia nggak ngegas doang. Kalau ini udah bisa kapan ngegas, kapan ngerem. Jadi decisionnya itu lebih akurat gitu. Jadi kalau dan ya saat itu bahkan dilombakan di inovasi gitu ya dan menang gitu kan. Bahkan jadi kalau di Astra tuh yang bagusnya ada lomba inovasi, hadiahnya tuh bisa 500 juta gitu ya, dibagi ke semua pesertanya, itu nggak dipotong sama sekali ya, pesertanya terserah mau buat apa gitu ya. Jadi inovasi itu penting dan itu salah satu yang menang gitu ya. Terus kemudian juga ya Pak, maksud saya mungkin itu yang paling kepake gitu ya yang saya rasain, walaupun ilmu-ilmu yang lain menurut saya ya, logika gitu ya, eh, itu sangat melatih banget. Jadi saya di filsafat itu ada dua pelajaran yang relate. Jadi ada namanya tuh logika, tapi logikanya mungkin nggak dalam bentuk rumus-rumus ya. Ini bener-bener belajar tentang logika manusia, logical fallacy, kesesatan berpikir gitu ya. Terus ada satu lagi epistemologi. Epistemologi itu tentang bagaimana setiap pikiran kita itu bisa dicari, bagaimana kita bisa tahu tentang satu hal, kemudian gimana kita bisa nguji hal tersebut gitu ya. Nah itu tuh sebetulnya dasarnya adalah ilmu-ilmu yang kita pelajari di matematika, walaupun dalam bahasa yang mungkin lebih lugas gitu ya. Jadi menurut saya dalam praktek di lapangannya, pelajaran-pelajaran tentang eh, alien misalnya gitu ya, aljabar linier kalau dulu, terus kemudian kalkulus, mungkin nggak secara langsung digunakan gitu ya. Walaupun kalau saya kembali ke dunia aktuarial ya, kalau teman-teman tahu ada profesi namanya quant di Wall Street, quant gitu ya. Dia tuh eh, jagonya investment gitu ya. Dan dia nggak akan keluar dari rumus-rumus matematik. Ya saya belum sampai tahap itu gitu ya. Cuman kalau belajar ekonomi baik makro ataupun mikro, terus kemudian belajar matematika keuangan yang dipakai di semua instrumen investasi gitu ya. Ya itu dasarnya matematika, walaupun terus terang saya nggak pernah terlalu merhatiin gitu ya, karena mungkin otak saya nggak nyampe gitu ya. Tapi itu dipakai gitu ya. Maksud saya eh, basic science terutama matematik itu banyak dipakai di lapangannya, walaupun nggak secara langsung lah gitu sih. Oke, keren banget Mas Andri. Terima kasih banyak Mas Andri sudah bersedia buat share pengalamannya yang inspiratif tadi. Semoga bisa berguna dan menjadi motivasi untuk teman-teman manusia yang lagi nonton. Sebelum ditutup, dari Mas Andri dipersilahkan memberi closing statement untuk teman-teman yang lagi nonton. Iya, mungkin saya ada pesan 3 poin ya, buat terutama buat adik-adik ya, kalau buat teman seperjuangan dan kakak-kakak sih mungkin
nggak terlalu relevan juga gitu ya. Cuman buat adik-adik terutama gitu ya. Tiga hal. Yang pertama tuh be kompeten gitu ya. Jadi harus kompetensi itu apa sih? Kompetensi itu kan isinya skill, knowledge sama attitude gitu ya. Kalau knowledge mungkin teman-teman bisa dapat dari kuliahan gitu ya. Tapi kalau skill tadi Mas Roni sampaikan ada communication skill, interpersonal skill gitu ya. Presentation skill itu yang akan dilihat nanti teman-teman pada saat memasuki dunia kerja ataupun pada saat teman-teman menjual ide gitu ya untuk membuat usaha sendiri gitu ya. Jadi skill dan attitude ini nggak bisa didapatkan hanya dari kuliah gitu ya. Artinya teman-teman harus nyari kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar perkuliahan, kecuali memang saya nggak tahu desain eh, model kuliah sekarang seperti apa. Kalau tadi saya cerita di kampus ITK itu emang environment-nya dibuat gitu ya. Dia memang bekerja sama sama misalnya industri-industri di sana untuk bisa pitching idea gitu ya. Kalau nyambung bisa dibiayai idenya misalnya. Itu kan berbeda gitu. Nah, kalau memang ada hal seperti itu ya coba gitu ya. Bahkan ada juga setahu saya lomba-lomba tentang bisnis innovation gitu ya yang kita bisa ikutin lah. Jadi intinya cari satu hal yang bisa bermanfaat untuk mengembangkan skill kita, baik itu dalam skill untuk teamwork, untuk presentation skill, untuk communication skill gitu ya, untuk gimana kita bisa convincing orang tanpa harus berantem gitu ya. Nah itu skill-skill yang kemungkinan nggak didapat kalau kita hanya kuliah aja. Attitude juga hal yang penting gitu ya, masalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, maksudnya dengan baik gitu ya, tanpa misalkan kalau memberi kritik juga nggak menyakiti orang lain gitu ya, atau kita nggak terlihat sombong ataupun terlalu apa namanya berlebihan dan lain-lain. Nah itu hal yang teman-teman akan hanya bisa didapatkan ya saya pribadi ngerasain pada saat ikut UKM unit kegiatan mahasiswa gitu ya itu dapat gitu ya pada saat magang pada saat dikontrak di dunia kerja nah itu nggak dapat di dunia kuliahan gitu ya itu yang pertama jadi be kompeten skill knowledge attitude teman-teman harus lengkapin gitu ya. Kemudian yang kedua harus be stand out dan resourceful. Artinya stand out ini harus ada yang membedain nih antara teman-teman dengan yang lainnya apapun itu dan saya yakin pasti ada lah gitu ya. Entah itu dalam hal eh, apa namanya pendidikan gitu ya atau dalam hal yang lainnya. Resourceful artinya teman-teman juga bangun network gitu ya, relationship entah itu dengan alumni misalnya yang memang sudah berpengalaman gitu ya atau dengan siapapun dengan keluarga yang lebih besar. Jadi jangan batasin pertemanan gitu ya, banyakin network karena eh, saya sering kali gitu ya menghadapi situasi di mana selalu ini siapa ya yang punya skill set ini gitu ya. Saya sering dalam situasi itu, apalagi kayak sekarang saya nggak punya karyawan di company saya itu, jadi saya sering kali cari karena kalau di lini bisnis saya tuh butuh orang yang benar-benar pengalaman gitu ya nggak bisa seseorang yang cuman belajar terus kita karena modalnya tuh cuman kebanyakan ngomong gitu ya cerita nggak ada modal apa-apa bahkan ya mungkin laptop doang lah ya nggak ada bahan yang habis gitu ya. Ngomong cerita bahkan seringkali harus ngasih training juga gitu ya awareness gitu ya. Nah itu perlu orang yang pengalaman. Nah, saya nggak kebayang saya bisa punya bisnis gitu ya, tapi nggak punya network. Termasuk juga di saat-saat saya butuh informasi gitu ya, butuh apapun gitu ya, selalu nggak bisa kerja sendirian gitu ya, network itu yang penting. Jadi be stand out dan resourceful. Yang kedua, yang ketiga itu create impactful result gitu ya. Jadi teman-teman juga harus ada eh, sesuatu yang dihasilkan dan itu berdampak nggak cuma buat diri sendiri tapi buat orang lain sehingga kita bisa cerita gitu ya. Jadi kalau kalau waktu saya di Astra, jadi ada termasuk waktu saya pindah ke Big Four gitu ya, itu selalu rutin ada yang ngehubungin saya dari headhunter namanya. Jadi headhunter tuh dia emang kerjaannya nyari orang untuk kebutuhan karyawan di satu perusahaan. Dia pihak ketiga gitu ya. Dan dia punya budgetnya. Jadi saya sering manfaatin aja untuk ayo kita ngobrol di resto mana gitu ya untuk bisa dapet freelance lah gitu ya. Tapi saya nggak pernah.
maksudnya saya tetap ikutin sampai interview, sampai negosiasi gitu ya. Waktu di Astra, saya sering tuh lakuin itu gitu ya. Walaupun saya nggak pernah ambil ya. Pas saat offering saya tahu, oh saya dihargai segini nih, udah tahu cukup, baru saya kasih alasan. Oh ternyata bos saya bla 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 dan lain-lain, saya ditawarin naik juga gitu ya. Akhirnya nggak jadi ambil. Itu melatih kita juga tuh untuk interview gitu. Dari interview itu selalu yang ditanya adalah apa sih yang udah kamu hasilin dari yang kamu kerjain gitu ya. Jadi kata kuncinya hasil itu adalah alat negosiasi yang paling unggul gitu. Jadi teman-teman kalau udah jungkir balik tapi nggak ada hasilnya, ya misalnya deh dalam dunia perusahaan gitu ya, teman-teman mau, saya udah setahun nih nggak naik-naik golongan gitu ya, tapi nggak ada hasil apa-apa gitu ya, ya mau negosiasi kayak apa? Tapi kalau udah ada hasilnya, kita hasil dan berdampak ya, ini tidak cuma hasil yang cuma bisa dirasain oleh diri sendiri, tapi berdampak gitu ya. Ya nggak perlu kita cari alasan, kita berdebat sama atasan kita gitu ya, untuk kita minta apa yang kita mau gitu ya. Jadi dengan hasil itu kita bisa nego, termasuk juga tadi teman-teman dalam mencari pekerjaan atau menjual ide teman-teman ke investor misalnya kalau mau buka usaha sendiri gitu ya. Ya harus ada hasil dulu yang teman-teman bisa tunjukkan. Nah, hasil ini nggak perlu sesuatu yang besar, hasil yang kecil pun nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ada sesuatu yang kita bisa storytelling kan. Nah, tiga hal itu sih buat adik-adik tercinta semua gitu ya. Demikian ada. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Mas Andri atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan, Mas. Makasih Adel dan teman-teman. Bye. Oke, luar biasa sekali teman-teman sesi edisi spesial kita kali ini. Jangan lupa pantengin sosial media Himpunan Mahasiswa Matematika Undip dan Ikamat Undip untuk update selanjutnya. See you on the next episode. Bye-bye.